Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-6 chapter ke-11. Di chapter ini bakal dibahas tentang Toya yang akan melawan monster Bahamut. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya menerima misi dari guild petualang untuk mengalahkan monster Bahamut, Toya pun saat ini langsung bergegas menuju ke kota Tem yang ada di wilayah kerajaan Rile, karena saat ini monster Bahamut ada di sana. Dan saat Toya hampir sampai di wilayah kerajaan Rile, Toya pun langsung bersiap-siap untuk menggunakan frame gear khusus miliknya, yaitu frame gear Baron Knight. Dan setelah Toya sampai di kota Tem, dia pun langsung mendarat menggunakan frame gear miliknya. Dan di sana Toya melihat ada dua monster Bahamut yang sangat besar dan bentuknya seperti kalajengking. Lalu Toya yang melihat hal itu, dia pun langsung bersiap-siap untuk melakukan serangan menggunakan frame gear Baron Knight. Perlu diketahui, frame gear Baron Knight adalah frame gear khusus tipe komandan yang warnanya hitam pekat. Dan frame gear ini dilengkapi dengan beberapa senjata dan juga perisai. Lalu setelah itu, akhirnya terjadilah pertarungan antara Toya melawan dua monster Bahamut. Tetapi ternyata di dalam pertarungan ini, Toya pun sedikit terpojok melawan monster Bahamut. Karena ternyata monster Bahamut memiliki racun yang bisa membuat apapun yang terkena menjadi meleleh. Bahkan perisai dari frame gear Baron Knight langsung meleleh saat terkena racun itu. Toya yang mengetahui hal itu, dia pun tidak tinggal diam. Dan Toya pun dengan cepat langsung mengeluarkan serangan balasan untuk menghancurkan ekor dari Bahamut, agar Bahamut tidak bisa mengeluarkan racunnya. Tetapi sayangnya, saat Toya menyerang ekornya itu, ternyata ekornya sangat keras. Bahkan tongkat dari frame gear Baron Knight langsung retak dan juga rusak. Lalu Toya yang sudah merasa sangat terdesak, dia pun langsung mundur beberapa langkah. Dan untuk saat ini frame gear Baron Knight telah kehilangan senjata tongkat dan juga perisai. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menghubungi Monika untuk menyuruhnya mengirimkan senjata frame gear Baron Knight yang lain. Dan senjata itu adalah senjata Battle Hammer. Perlu diketahui, senjata Battle Hammer adalah salah satu senjata frame gear Baron Knight yang bentuknya sama seperti palu raksasa dan memiliki daya hancur yang sangat kuat. Dan setelah senjata Battle Hammer dikirimkan oleh Monika, Toya pun langsung menggunakan sihir gravity miliknya untuk membuat palu itu menjadi lebih ringan. Dan saat Toya telah mendapatkan celah untuk menyerang Bahamut, dia pun dengan cepat langsung menggerakkan frame gear-nya untuk melompat dan juga memukul kedua monster Bahamut itu. Dan dalam sekejap, dua Bahamut itu pun langsung mati seketika. Dan dengan ini, akhirnya Toya dan juga frame gear Baron Knight telah berhasil mengalahkan monster Bahamut. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menuju guild petualang terdekat yang ada di kota Tem, karena saat ini Relisa sedang menunggunya di sana. Dan setelah Toya sampai di sana, dia pun langsung melaporkan kepada Relisa jika dia sudah berhasil mengalahkan monster Bahamut. Dan sebagai buktinya, maka dia akan membawa Relisa untuk melihat mayat dari monster Bahamut yang sengaja tidak dia bawa ke sini karena ukurannya terlalu besar. Dan setelah Toya membawa Relisa dan juga para staf guild petualang kota Tem menuju ke lokasi, ternyata mereka semua sangat terkejut. Karena mereka tidak menyangka jika ternyata Toya bisa mengalahkan monster Bahamut, yang seharusnya hanya bisa dikalahkan oleh pasukan ksatria yang sangat banyak. Bahkan yang membuat mereka lebih terkejut lagi adalah karena Toya bisa mengalahkan dua monster Bahamut sekaligus. Dan hal itu membuat semua orang sangat terkejut. Lalu Relisa bilang kepada Toya bahwa dia tidak menyangka jika Toya bisa mengalahkan dua monster Bahamut.
Dan setelah itu, dia pun dengan cepat langsung menyuruh para staf guild untuk mulai menilai dan membeli semua material dari monster Bahamut. Dan dia juga langsung meminta kartu guild milik Toya untuk melakukan konfirmasi. Dan setelah Relisa selesai melakukan konfirmasi, dia pun langsung mengembalikan kartu guild milik Toya. Tetapi saat Toya melihat kartunya, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata kartu guild miliknya telah berubah menjadi warna emas, padahal sebelumnya adalah warna silver. Dan hal ini menandakan jika Toya telah menjadi petualang dengan ranking tertinggi, yaitu petualang peringkat emas. Lalu Relisa langsung memberitahu Toya. Relisa bilang kepada Toya, jika petualang peringkat emas yang ada di dunia ini hanya ada 2 orang. Yang pertama adalah Toya, sedangkan yang kedua adalah mantan raja dari kerajaan kesatria, yaitu Raja Lestia. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat tertarik. Karena dia berpikir bahwa Lestia ini adalah orang yang sangat kuat. Dan harusnya Lestia ini adalah prajurit terkuat di kerajaan itu. Tetapi sayangnya dia adalah mantan raja yang sudah pensiun. Dan setelah itu, Toya pun melihat kartu guildnya kembali untuk melihat apakah dia mendapatkan tambahan gelar. Tetapi saat Toya mulai memeriksanya, ternyata di sana tidak ada tambahan logo di kartu guildnya. Karena Toya melihat bahwa hanya ada 3 logo yang sebelumnya telah dia dapatkan, yaitu logo Dragon Slayer, Golem Buster, dan juga Demon Killer. Padahal di sini Toya berpikir bahwa dia akan mendapatkan setidaknya 1 gelar lagi, seperti Bahamut Hunter ataupun yang lainnya. Tetapi ternyata dia tidak mendapatkannya. Dan hal ini tidak membuat Toya kecewa. Lalu setelah itu, Relisa pun bilang kepada Toya bahwa artefak kesatria besi milik Toya terlihat sangat mengerikan. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, Toya dapat menyerang negara lain dengan sangat mudah. Lalu Toya memberitahu Relisa bahwa artefak itu disebut dengan nama Frame Gear. Dan alat ini diciptakan oleh Dr. Genius dari peradaban kuno. Dan awalnya alat ini diciptakan untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Relisa yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Tetapi Toya lalu menjelaskan kepada Relisa. Toya bilang bahwa Relisa yang memiliki jabatan sebagai Guild Master tingkat tinggi, dia harusnya sudah tahu tentang informasi ini. Dan informasi ini adalah jika adanya beberapa monster kristal misterius yang sudah bermunculan di berbagai negara. Dan asal dari para monster itu sampai saat ini belum diketahui. Relisa yang mendengar hal itu, dia pun langsung terdiam. Karena dia sendiri sudah tahu tentang hal ini. Lalu Relisa bilang kepada Toya bahwa sebenarnya dia sudah tahu tentang kemunculan dari para monster kristal. Karena guild petualang sering sekali mendapatkan informasi tentang hal ini. Bahkan menurut informasi yang telah dia dapatkan, ternyata monster kristal ini sangat sulit untuk dilukai. Karena monster ini memiliki tubuh yang sangat keras. Bahkan serangan fisik ataupun sihir tidak akan berpengaruh sama sekali kepada monster ini. Lalu Toya memberitahu Relisa bahwa monster ini bernama Frase. Dan mereka pernah muncul sekali dan hampir menghancurkan dunia ini. Relisa yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat syok. Tetapi Toya tidak peduli dengan hal itu. Karena mau tidak mau, dia harus memberitahu Relisa tentang hal ini. Agar Toya bisa mendapatkan sekutu yang bagus untuk melawan para Frase. Dan setelah Toya menceritakan semua tentang Frase kepada Relisa, ternyata hal ini membuat Relisa sangat gugup. Dan Relisa bilang kepada Toya bahwa dia akan percaya kepada Toya. Lalu Toya bilang kepada Relisa bahwa sebenarnya dia tidak tahu kapan pastinya Frase akan mulai menyerang. Tetapi yang dia tahu, jika Frase sudah mulai menyerang, maka mereka semua akan tamat. Dan karena alasan itulah, dia pun menciptakan kembali senjata Frame Gear untuk melawan para Frase. Relisa yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Lalu Relisa bilang kepada Toya bahwa yang bisa dia lakukan saat ini hanya membantu Toya sebisanya. Dan dia akan melaporkan semua informasi tentang kemunculan Frase kepada Toya, mulai dari sekarang. Tetapi Toya lalu memberikan sebuah peringatan kepada Relisa. Toya bilang kepada Relisa
jika Relisa tidak boleh memberitahu tentang invasi para Frase terlebih dahulu, untuk menghindari kepanikan yang tidak diperlukan, karena hal ini juga belum pasti. Dan dengan ini, Toya pun berhasil mendapatkan sekutu dari guild petualang. Setelah semua proses selesai, guild pun langsung memberikan bayaran untuk Toya, dan juga bayaran untuk membeli semua material dari Bahamut. Dan karena jumlahnya terlalu besar, akhirnya pembayaran pun akan dicicil. Dan setelah semua urusan selesai, Toya pun langsung meninggalkan guild petualang. Dan dia langsung menuju ke lokasi penggalian yang sudah disepakati dengan kerajaan Rile. Lalu setelah itu, Toya pun mulai menggali ke 3 titik lokasi itu. Dan dia pun akhirnya mendapatkan 3 spellstone dengan warna berbeda. Ada yang warna biru, hijau, dan juga kuning. Dan dengan bahan-bahan ini, Toya bisa membuat cairan ether dan juga ether orb dalam jumlah yang lumayan banyak. Dan dengan hal ini, maka dia bisa membuat banyak frame gear yang siap untuk digunakan. Dan setelah itu, Toya pun langsung kembali ke kerajaan Brunhild. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.